Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita hormati, para ulama, para guru. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati Ketua DKM Musalla Ar-Rahmah Bapak Al-Ustadz Haji Hambali. Al-mukarram wal muhtaram guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Armain Mughni. Al-mukarram wal muhtaram Al-Ustadz Haji Khudari Tahir, serta para asatidz, para guru yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, juga Al-Ustadz Zainal Furqan Al-Habib, bil khusus Habiban Al-Mahbub Al-Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Bahr. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah selalu limpahkan keberkahan, Allah berikan sehat wal afiyah serta barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita merayakan peringatan hari lahirnya baginda kita, pemimpin kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita berada di malam ke-7 Rabiul Awal, ya.
Jadi kurang lebih 5 hari lagi, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dulu belum ada tahun Hijriyah, Pak, belum ada. Karena tahun Hijriyah dimulai setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau dulu disebutnya sekian tahun sebelum Hijriyah, sekian tahun sebelum Hijriyah ya. Tapi kalau bulannya mah udah ada. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Itu udah ada dari dulu itu mah. Kalau bulan mah dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi itu udah ada. Bulan Hijriyah itu udah ada, bulan Islam. Paling lama malah. Cuman tahun Hijriyahnya dimulai setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Kan katanya ada yang bilang tahun yang paling tua tahun Cina. Kan kalau di Almenak tuh ada tuh, tahun Cina 2500 tahun yang lalu, kan gitu ya. Tahun Masehi 2021, tahun Hijriah mah baru 1400. Itu tahunnya, tapi kalau bulannya dalam Al-Quran dikatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, 12 bulan. Dari kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda. Semprakan. Tuh kalau bahasa Cikunir mah tahu semprakan ya. Banyak sekarang orang tahu semprakan. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi udah ada tuh. Ya, yang namanya bulan Islam. Jadi paling tua. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang dihormati di dalamnya. Jadi kita yang umat Islam ini kudu apal, harus tahu itu bulan-bulan Hijriyah. Ya, mesti tahu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kalau orang dulu nyebutnya Sura, Sapar, Mulud, Sri Mulud, Jumadil Awal, Madil Akhir, Madil Akhir, Madil Akhir. Padahal mah Jumadil Akhir sebenarnya mah. Ya. Kemudian Rejab, Rawah, puasa, Lebaran, Apit. Pakai ada Apit. Padahal mazul qodah itu apit nyebutnya. Kenapa apit? Karena didempet antara 2 lebaran tuh. Dijepit antara 2 Syawal lebaran Idul Fitri, Idul Adha lebaran bulan haji. Dia ada di tengah-tengah Dzulqa'dah, makanya dikatakan bulan apit. Bulan apit. Habis itu bulan haji. Kudu kita hafal itu. Karena apa? Karena bersangkutan dengan hukum syariat nantinya. Jangan kalau giliran bulan nasional pada hafal, bulan Masehi pada hafal. Tanggal 25 Desember hari apa coba? Jangan kayak pura-pura nggak tahu. Ya. Pada hafal banget itu. Tapi kalau giliran bulan Islam, tanggalan Islam kagak pada ngeh. Apalagi zaman sekarang tempo-tempo digeser-geser. Kalau tahun baru digeser, Maulid dikit lagi digeser nih. Benar apa enggak? Makanya tanamkan di hati kita tuh bulan-bulan Islam. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah,
itu termasuk daripada ketakwaan hati. Kalau orang hatinya sudah bertakwa, insya Allah anggota badan yang lain ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai dilupa-lupain. Biar ingat. Hari apa besok? Bulan Maulid. Apa hari kelahiran Nabi? Hari apa? Hari apa? Bukan Rebo. Hari setelah. Malah yang punya ghirah tinggi mah, yang punya himmah tinggi terhadap syariat Islam, biar liburnya digeser Rebo, tetap Selasa saya libur. Tuh. Kalau yang ittiba'nya tinggi mah dirayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kapan lahirnya? Mau menjelang subuh, malam Senin lahirnya, malam. Setiap kejadian-kejadian yang mulia biasanya malam dah pokoknya. Nabi lahirnya malam. Isra Mi'raj malam. Nuzulul Quran malam yang mulia mah. Makanya disebut duluan dalam Al-Quran, wal laili idza yaghsha, baru wan nahari idza tajalla, karena waktu malam lebih mulia daripada waktu siang. Kenapa sebabnya? Waktu malam, waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu, dan setiap malam Allah turun ke langit bumi menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang mau beristighfar, siapa yang mau minta hajat, siapa yang ada maksud. Di dalam maulid kan dikatakan tuh, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Makanya kejadian yang mulia malam tuh. Nah, bulan Rabiul Awal, Pak, dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini kan bulan-bulan Islam udah ada. Ini bulan Rabiul Awal yang salah satu bulan yang kagak nyohor pisan. Sebelum lahirnya Nabi nih bulan enggak nyohor kayak bulan Muharram. Nyohor tuh bulan Muharram tuh. Karena tanggal 10 Muharram banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Allah sembuhkan Nabi Allah Ayub dari penyakitnya tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang mulia di tanggal 10 Muharram. Muharram, haji, itu bulan-bulan yang nyohor termasuk. Rabiul Awal enggak nyohor dulunya mah. Tapi setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena kalau enggak sebab adanya tanggal 12 Rabiul Awal, enggak ada Isra Mi'raj. Kalau enggak ada tanggal 12 Rabiul Awal, enggak ada malam Idul Fitri, enggak ada malam Idul Adha, enggak ada malam Nuzulul Quran. Semuanya dimulai di malam 12 Rabiul Awal adalah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada semuanya itu. Kalau enggak sebab kelahiran Rasulullah, baru nih bulan Rabiul Awal jadi mulia. Makanya kalau dalam qasidah kan disebutkan, antalladzi syarrafta kulla musyarrafin. Engkaulah ya Rasulullah syarrafta, yang memuliakan, kulla musyarrafin, setiap yang mulia, setiap yang jadi mulia, mulianya karena sebab di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad, karena nabinya mulia, manusianya yang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah, maka yang punya hubungan tuh dengan Nabi Muhammad semuanya dimuliain tuh sama Allah Subhanahu. Kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kota yang paling mulia. Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad, maka Al-Quranul Karim itu menjadi kitab yang paling mulia. Iya kan? Umat Nabi Muhammad, karena kita umat Nabi Muhammad, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan
Sebab yang paling mulianya Rasul, maka kita menjadi umat yang paling padahal paling akhir. Kalau istilah kata mah paling bader ongkoh. Ya. Paling disayang lagi sama Allah Subhanahu. Kata Nabi apa dalam hadis? Ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini umat yang paling disayang sama Allah. Kalau umat dulu, Pak, umat Nabi Nuh enggak ngikut dakwahnya Nabi Nuh, habis semuanya kelebu, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu, kecuali beberapa yang selamat yang beriman kepada Nabi Nuh. Umat Nabi Allah Lut, karena tidak mau ikut beriman kepada Nabi Allah Lut, mereka melakukan maksiat, laki sama laki doyan, perempuan sama perempuan doyan. Diangkat itu bumi sampai dekat ke langit pertama, kemudian ditebalikkan, dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu. Nabi Allah Musa, tuh Fir'aun umatnya dan rakyat-rakyatnya semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syu'aib, banyak para nabi itu dulu yang pada melanggar aturan syariat dulu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang kalau kita lihat nih di zaman ini nih, semua yang dilakukan sama umat-umat yang dulu daripada maksiat sekarang ada. Ada gak? Ada. Yang pada ngerengkal, nggak pada mau nurut ajaran syariat, ada apa enggak? Ada. Tuh yang kagak pada mau sholat, tuh yang kagak pada mau ngaji, tuh kalau yang bulan puasa pada nongkrong di rumah makan, tuh nggak ikut syariat tuh. Ada gak yang laki sama laki doyan, perempuan sama perempuan doyan sekarang? Banyak. Mau lampu merah noh, badak liar. Ya, laki bukan, perempuan. Kalau di dalam syariat ada namanya khuntha, orang yang punya alat kelamin dua. Itu yang banci mah sebenarnya tuh, yang kalau kita punya wudhu megang dia batal apa kagak? Batal gak? Kagak. Tuh, kenapa sebabnya kagak? Karena wudhunya yakin, tapi yang membatalkannya ragu. Kenapa ragu? Lah perempuan bukan laki, belum bukan gitu ya. Kita bilang laki punya kemaluan perempuan, kita bilang perempuan punya kemaluan. Itu benar namanya khuntha muskil. Nah kalau ini mah bukan khuntha, mukhannath, yang dibanci-banciin, al mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan. Banyak tuh sekarang tuh, ya, yang laki sama laki pada doyan, gay, trans, apa lagi? Nggak ngerti sih udah. LGBT, udah gitu pakai ada yang dukung lagi, biarin itu mah, itu kan hak asasi, pala lo, hak asasi manusia, hak asasi, asasi apa sih artinya? Dasar, hak dasar, kewajiban dasar manusia adalah harus taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Itu hak asasi manusia, kewajiban dasar. Hak artinya kewajiban, asasi artinya dasar. Kewajiban dasar manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Masa orang laki-laki doyan hak asasi, perempuan sama perempuan doyan hak asasi? Penyakit. Penyakit gak? Penyakit harus diobatin. Jangan habis mau bagaimana, saya begini udah emang semperakan diciptain Allah, emang begini saya. Kayak orang yang diciptakan dari masih bayi, nggunain apa-apa tangan kiri. Apa namanya tuh kalau di sini? Kidal, kebot. Ya kan? Tapi ketika dia makan, apakah dia gunain tangan kiri atau dia paksakan dia gunakan tangan kanan karena untuk ikut sunnahnya Nabi Muhammad? Gunain apa? Tangan kanan dong. Tayamun, ikut Nabi.
ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, menang-menang keyboard yang kiri. Bukan kanan. Habis bagaimana Bib? Saya dari lahir saya kiri saya pakainya. Enggak bisa begitu. Kalau udah kata syariat nih harus ngikut begini, ente harus begitu. Jangan ngikutin kemauan ente. Karena agama bukan ente yang atur, hidup ini bukan ente yang atur, tapi semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah berikan contoh kepada kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekarang tuh, dulu sampai ditebalikin sama Allah. Sekarang ya enggak. Dulu di zaman Nabi Allah Syuaib, orang dagang pada bohong. Ada yang ngelebihin timbangan, ngelebihin kiloan, ngurang-ngurangin. Ada gak sekarang? Banyak orang yang, apalagi sekarang zamannya apa namanya, beli-beli online, dijual anduk. Gambarnya mau gede. Ya, cakep, kita lihat berapa duit tuh anduk, 60.000. Wah, murah ini. Toto begitu pas datang anduknya segini kayak topok. Ya Allah. Ada gak begitu? Kayak kata yang beli sambal buruk banget ya. Nah, siapa suruh belinya online? Ya. Banyak tuh yang nipu, yang ngelebihin timbangan atau dagang bohong. Ada gak? Ada. Jual rambutan biar dibilang Aceh pelat, digunting-guntingin. Ya, jual duku disampurin kokosan. Ada gak begitu tuh? Ada gak? Ada. Dulu kali, karena mau kokosan udah jarang. Tahu kokosan Pak? Enak banget itu, dinyot asemnya, asem-asem manis sampai mata sampai. Kan udah langka kali Cikunir ya? Udah langka kokosan, langka. Udah gak ada sekarang. Habis pada tebang-tebangin pohonnya. Gimana kagak mau langka? Duren di sini banyak banget, sekarang nggak ada ya. Tuh dagang pada bohong sekarang banyak. Ada orang dagang Pak, ya jualan jeruk, ya manis, jeruk manis. Kalau asam jangan dibayar. Bang, beli jeruk sini. Ini jeruk manis nih, manis Pak, jeruk ini. Kalau asam jangan dibayar. Saya beli 2 kilo. Beli 2 kilo, begitu dimakan di rumah mata pada sipit. Asem banget, diparanin Kang Jeruk. Bang, sini Bang. Ngapa? Ini bagaimana sih? Katanya tadi manis. Manis saya bilang kan jeruk ini. Dia bilang, tadi kata Bang katanya enggak asem, bukan asem. Yang bukan asem, jeruk ini. Oh, Kang dagang bisa banget mulutnya. Astagfirullah. Banyak yang pada nipu nih zaman sekarang. Tapi ini umat-umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ngelihat nabinya tuh. Ya, karena ngelihat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita patut bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ya, dengan adanya Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan hidayah dari Allah. Yang memberikan petunjuk kita kepada Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bukan hanya bahagia dengan keberadaan Rasulullah, tapi juga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di hari kiamat nanti kita dibangkitkan bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, hadirin, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.